Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Para alim ulama, para asatid, pengurus Majelis Dzikir Al-Akram, Sekretariat Kaulah Mujaki, alhamdulillah ngiring kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, hidayah sepaling akidah kita kaulah sedaya sehingga kita bisa berada dalam keadaan sehat wal afiat. Muka-muka kenikmatan kesehatan terus kita pun aki kangku ibadah sibuk abad dalam kebagusan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ketika nafsu dibiarkan tidak disibukkan dengan ketaatan, maka nafsu akan mengajak kepada kebatilan. Jadi nafsaka idza lam tasil bil haqqi sabalat qalbi. Jadi ketika nafsu ini tidak disibukkan dengan ketaatan, maka nafsu ini akan mengajak kepada kebatilan. Alhamdulillah di Majelis Dzikir Al-Akram kita diajak untuk sibuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu idza lam tasil bil dzikri, ketika tidak disibukkan dengan zikir, maka sabalat kabilawi akan disibukkan dengan kesia-siaan. Mungkin ketika kita berada di rumah tidak berzikir, kuda kaca beren sedek temuan, tapi alhamdulillah di tempat ini kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan nanti ada bitakoh, ada kartu ajaib yang nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis bitakoh, ada hadis yang nanti ketika seseorang punya dosa yang besar, dikeluarkan kartu ajaib ini, kartu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkenal dalam hadis ini dikatakan hadis bitakoh, hadis kartu ajaib. Sampai Nabi Musa berkata, ya Allah, beri saya amalan yang saya tidak akan berzikir dengan amalan itu. Lantas Allah berkata, perbanyaklah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, itu kan biasa sudah dibaca oleh orang-orang. Ya Musa, andaikan langit dan bumi ini ditimbang dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka lebih berat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al akhir kalamina intintihai ajalina qawlu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hadapan kita. Moga-moga ketika ajal sudah menjemput kita, kita ibadah, alam ibadah, terpan audu, terpan abeja, terpan ala kebagusan, terpan atiket. Walaupun kita ampun istiqomah berzikir kepada Allah, kemudian kita sakit, maka sakitnya itu masih dicatat dengan ibadah. Ketika kita biasa duha, biasa tahajud, biasa hadir dalam zikir, masongkan kita, maka songkanlah tetap dicatat sama Allah. Berzikir, beribadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka kita akan tetap keistiqomahan, terus ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Rabu Sekretariat Kaulah Mujaki, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keamanan, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terguna guru-guru kita nikmati, syukuri, jalani. Jadi 3 kata itu kalau kita nikmati, serapi, insya Allah akan senantiasa diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Nikmati, syukuri, jalani. Jangan 3 hal: mengeluh, nyalaki orang, berpikir yang tidak baik. Itu penyakit. Kalau kita tetap nikmati, syukuri, dan jalani, insya Allah akan senantiasa diberikan kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan, dan terus nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi, man asbaha minkum mu'af aminan fi sirbihi, siapa-siapa orang yang di pagi terus diberikan amanah, keamanan di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, diberikan kesehatan dalam tubuhnya, wa indahu qutan
fi yaumihi, diberikan makanan yang cukup hari itu, maka seakan-akan dunia dan isinya berada di dalam genggamannya. Mun tak sehat, makin lebih nyeak. Dia tak bisa tak sehat. Atau tak aman dalam diri ini, takut si keluar, takut si ketemu, takut andi salah pulang ke orang, dia tidak aman dalam diri ini, maka tidak tenang dalam hidup ini. Jadi man asbaha minkum aminan fi sirbihi, diberikan aman dalam rumahnya ini, aman kita, kumpul aman, mulai aman, tidur nyaman, jaga nyaman, mu'afan fi jasadihi, sehat badan kan itu. Terus wa inda hukutan fi yaumihi, diberikan kekuatan makanan yang cukup dalam harinya ini, seperti dunia berada dalam genggamannya. Muka-muka kan itu para kita tetap menjaga. Jadi salah satu hakun apa? Salah satu laisa laha ghayah. Pada telok, si telok kan itu terus dibutuhkan oleh setiap orang. Yang kita itu yang pertama as-sihah, kesehatan, al-amnu, keamanan, al-kifayah, kecukupan. Kan itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita hidup itu cukup, nikmat, ibadah tenang. As-sihah, al-amnu, al-kifayah. Siapapun ini pasti membutuhkan tiga kan itu. Walaupun dia cukup tapi tidak aman dalam dirinya, dalam ketenangan hidupnya, maka tidak bisa. Maka carilah ketenangan dalam batin, terutama ketenangan rumah tangga, anak-anak kita, kesehatan tubuh kita, dan kecukupan di dalam beribadah, insya Allah. Maka perbanyaklah Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasatnal kafi, Wajadnal kafi, Likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ketika kita dalam hadis Nabi yang dia itu solihin atau qad aflaha, ongku ontong, man aslama, orang yang beri hidayah Islam, wa ruziqo kafafan, mas rezekina kafa, cukup sang Allah, wa qanna'ahu Allahu bima atah, pas beri asa cukup dari nikmat si berdekat itu. Makanya setiap hari itu, setiap pagi malaikat dua keluar tinggal pagi kan itu, pas berseru dekat orang, jin dan manusia tak ngidi kecuali hewan-hewan selainnya. Pas ngajak malaikat itu, innama qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit itu lebih baik bagimu asalkan cukup daripada yang banyak, wa alha, tapi yang banyak itu digunakan at-takasur, berfoya-foya. Malaikat berkata setiap pagi kan. Jadi dalam hadis itu solihin kata jelas lagi, malaikat itu keluar pagi-pagi pasti ngucap, innama qalla wa kafa, sesungguhnya sesuatu yang cukup itu khairun, lebih bagus, mimma kasurah wa alha, daripada yang banyak tapi banyak itu at-takasur, sampai berfoya-foya. Dan di Al-Quran dijelaskan, alha kumut takasur hatta zurtumul maqabir, tinggal ziarah dekat kuburan pas enggak. Aduh iya, kok maaf apa sih sampai nanti apa. Jadi Rasul itu sampai berkata, sahabat keluar dari Masjid Nabawi, pas sahabat itu ada cacingnya kapi, ada cacingnya, ada untan, ada perdagangannya. Pas langsung Nabi berkata, ala tasma'una, bentak ngiding kapi, innal badadaka minal iman. Seampunah al-badadah itu kesederhanaan, apa adanya, minal iman, sebagian dari iman. Ternyata al-badadah kan itu bani an-nadhafatu minal iman, tapi al-badadah kesederhanaan sampai dalam dirinya itu tak menampakkan apa. Nabi cuman mungkin itu Madura kayak itu memberi mantan. Nih birin kata acing kerincing kopi. Wah, apa tahu kopi. Kayak itu padahal lambat tak ada kayak itu. Budaya mana ini sebenarnya? Pas entar aramu anak itu lah. Entar mantap acing kerincing kopi itu. Pas atuh mas kedalam pas kemana setelah itu? Ainal mafar, kemana setelah ini? Dunia ini ad-dunya darun man la daralah, wa malun man la malalah, wa man yajma'uha man la aklalah. Jadi bagaimana kita menerapkan dalam diri kita dan rumah tangga al-badadah, kesederhanaan minal iman. Sampai Rasul mengatakan kesederhanaan sebagai daripada iman. Mungkin kita tidak bisa seperti Rasul. Rasul itu bagaimana ceritanya ketika asare pedung nang tempat kasar, kena pada lampak nang punggungan.
Bagaimana ketika Rasul gelas itu cotot pas tembel ban perak ki yang kuis sang Rasul. Nah, kita kan itu kerja keluarga kita karena orang COD kan itu. Nih pas nemu boleh pas COD waktu pesen kopi kita rosak ya pesen kopi kita lebih minyak kan itu. Terkesa. Nah kan itu kadang kita lebih hidupnya kemana kita ajari anak kita mungkin bisa yang kui langku mungkin emang Roma kita berjalan di langku itu cukup dedung ke dapur ke sabur. Kadang kita hidup kita dipengaruhi dengan apa yang kita lihat di HP kita. Ya beli Shopee fokus langsung COD. Padahal andaikan masih kita pakai ataupun kalau kita bisa kita infakkan kepada orang lain. Mungkin fokus kita ayat bagi orang beli yang lain bagi kali. Tempel tompo lemari. Kemudian kita meninggalkan tempat lemari yang banyak baju itu. Sarung BHS punya, cek bagi kita kancan lah. Sarung BHS yang itu. Tapi disimpan dalam lemari. Kemudian kita hatta zultumul maqabir. Yang kui selemari kan teroma gitu. Tapi di artis-artis sepatu naik tata. Pasti kemana setelah itu? Dikoleksi sepatunya, dikoleksi sarungnya, dikoleksi jasnya, dikoleksi semuanya. Kemudian dia menuju kepada akhirat. Untuk apa semuanya? Dan tidak akan dibawa selamanya. Menabi balik saya ya pakaian terakhir oleh ini. Baju terakhirnya adalah kafan. Mungkin baju kita yang pernah haji dan umrah sudah disiapkan. Baju ihram kita sudah disiapkan. Ini baju terakhir saya nanti menghadap Allah. Jadi kulit tinggal kok mati. Nah bunyi kain ihram. Baju mobil terakhir kita adalah keranda kita. Mobil terakhir kita. Sebelum kita memakai baju terakhir dan memakai keranda kita, maka sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Utamanya kita mendapatkan kartu ajaib yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka tempat kami itu jadi tempat ketenangan bagi kita, tempat nyuci hati kita, tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluarkan energi positif dari tempat ini di WA status kita, status zikir, di WA status kita, nasihat-nasihat kita, sehingga akan berpengaruh kepada teman, sahabat, rumah tangga kita. Jangan sampai di WA kita ada curhatan, mengeluh, nyalaki orang atau apa. Biarkan masalah itu dengan kita dan Allah, tapi dalam status Facebook dan WA kita adalah energi positif yang dapat mengajak orang-orang untuk tetap semangat. Sehingga dalam status Facebook kita adalah status nasihat yang baik. Jadi tuba liman mata wa mata dunubu. Berbahagia orang yang mati, dosanya juga ikut mati. Wa wailun tawil, celaka yang panjang. Liman mata, bagi orang yang mati, walam yamut, tapi tidak mati dosanya sampai 100 tahun, 200 tahun, karena dia meletakkan perbuatan yang tidak baik, dan tidak baik itu diikuti oleh orang lain. Dan alangkah bahagianya kalau kita meletakkan amal-amal yang baik itu diikuti oleh generasi-generasi di belakang kita. Amin Allahumma amin. Moga-moga Rabu sebutan kaum berjaki kita terus muhasabah diri kita, hisab diri kita apa yang kita lakukan, dan terus kita berupaya untuk sifat al-badal, sifat kesederhanaan dalam hidup. Makan sederhana, karena sederhana itu dari makan. Sampai Rasul mengatakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Siapkan untuk nafas, karena pencegahan yang paling utama adalah pokok daripada obat. Jadi kalau emak cek minum kopi, mana biar darah tinggi cek sati gule, mun darah rendah cek makanan darah rendah kan, disesuaikan. Tapi yang paling penting kita mohon Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra alal afiyah, selalu dalam keadaan al-afiyah dan menikmati al-afiyah, mempergunakan al-afiyah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali tok muka-muka jadi ilmu dan motivasi kepada kita sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau itu
suasana yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Abdul Hamid. Doa kita Pak Purwali, saudara kita, guru kita Kiai Imam Ghazali ini untuk membina. Ada Pak Haji Suparti juga, dua Tuhan. Saya tak sempat saja semakin kepada beliau berdua disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك